Ada kisah seorang wali, tapi dia tidak pakai ibadah. Jadi ada seorang tukang pandai besi, dia wali. Pandai besi itu yang bikin pedang, bikin senjata. Dia kerjanya itu dari pagi sampai sore itu seperti itu. Masukkan ke api, apa namanya, si besinya itu masuk merah, dipukul-pukul terus. Hingga suatu saat terjadi apa namanya paceklik. Sebelumnya dia menyukai seorang wanita tetangganya, cantik sekali. Nah, kebetulan janda si perempuannya ini, apa namanya, pengen sekali dia menikah dengan janda ini. Cuma janda ini memang wali Allah, perempuan suci yang memang apa namanya menutup tubuhnya semuanya. Katakan dia wali Allah, berdoa tiap malam, berusaha. Pas datang krisis paceklik, kurang makanan lah. Datanglah perempuan ini ke siapa? Ke tukang pandai besi ini. Wahai Tuhan, apakah ada makanan yang bisa aku makan? Karena Allah saja, berilah sedekah sedikit saja, asal bisa tegak badanku ini. Karena ini kesempatan, dari dulu udah nyatain, cuma ditolak, nggak dihiraukan gitu. Mau ditanya, mau nyatain cinta, nggak bisa. Ini kesempatan datang nih. Nah, boleh katanya. Asal kamu mau tidur denganku. Langsung nangis, pulang nih perempuan ini. Berdoa lagi, ya Allah, saya nggak kuat, tahan 1 hari. Hari kedua datang lagi, wahai Tuhan, sama minta makan, sedikit saja. Barangkali ada sampah yang kamu buang dari makanan, akan kumakan, asal karena Allah saja. Tidak ada saya usahakan asal kamu mau tidur denganku. Sekali saja, aku cinta sama kamu. Seperti itu. Tiap hari sampai 5 kali seperti itu. Sampai akhirnya wanita ini nggak datang-datang. Bertahan, sampai di hari ke-7, gak kuat lagi badan, karena di mana-mana udah gak ada makanan. Tempat sampah pun gak ada rumput di sana, padang pasir. Cuma ada air doang. Udah tergopoh-gopoh, udah lemes, datang wanita ini, berkaca-kaca sambil nangis. Tuhan, berilah makanan untuk sekedar bisa hidup, untuk sekedar bisa bertahan. Iya, asal kamu mau tidur sekali saja. Aku tuh cinta sama kamu dari dulu, misalnya gitu ngomongnya. Sampai wanita ini nggak kuat lagi, dibukalah cadarnya sambil tertunduk, nangis sih. Si laki-laki ini lihat, wah, bener-bener lapar ini orang ini katanya. Kalau saya laki-laki bisa cari di mana gitu. Perempuan, ya sudah, dibawakanlah makanan. Ini aku makan. Aku nggak mau lihat muka kamu. Cantik memang, tapi nggak mau gitu, nggak tega. Sampai segininya gitu, minta apa? Minta makanan, dibukalah. Silahkan Tuhan. Kalau mau mah, begini apa? Dikasih, bener ini karena Allah. Ini karena Allah, bukan karena keinginanku, hasratku, ingin tidur denganmu. Hanya ngasih saja buat kamu, karena Allah. Benar ini, benar. Dimakan sambil apa? Sambil kayak tremor, bergetar tangannya. Dimakan, dia nangis. Ya Allah, ada hamba yang seperti ini yang inginkan kau dari dulu. Sekarang dia pasrah, karena mungkin lihat badannya udah kurus banget. Dan kalau misalkan ini karena Allah, karena engkau, dia ngasih roti ini, maka cabutlah nyawaku. Tapi kalau misalkan bukan karena aku, maka tangguhkanlah. Agar pengajaran buat dia. Ternyata Allah cabut nyawanya bagi pertanda laki-laki ini ngasih makanannya karena Allah, bukan karena hasrat. Dikasihlah. Namun sebelum itu, sebelum kematianku, jadikanlah dia wali di antara wali-walimu. Si laki-laki ini didoakan jadi wali. Wanita ini meninggal setelah makan, wali Allah ini meninggal. Nah ini dia, laki-laki ini jadi wali. Tiba-tiba dia masukkan tangannya ke dalam api itu. Kalau dia sebelum meninggal, kalau kamu masukkan tangan kamu ke api tidak terbakar, maka kamu sudah jadi wali Allah dan Allah ridho terhadap makanan yang kamu berikan kepadaku. Masukkan tangannya, rupanya nggak kebakar, bener. Nah sampai saat itulah, jadi ada seorang yang lain datang ke tempatnya, yang tukang pandai besi ini. Kamu ini jarang ibadah, tapi bisa terbakar api, apa itu? Nggak kelihatan langsung, bara api diginiin. Kok nggak panas? Kamu dapat ilmu dari mana? Nah, dia ceritakan kisah tadi. Jadi ada seorang perempuan yang suci datang ke rumahnya, kemudian dia minta roti dan aku berikan cuman hanya sedekah, ridho saja udah, nggak berharap yang lain gitu. Nah, kalau kita misalkan sedekah, jangan harap apa-apa, Allah saja udah kasih. Nanti Allah yang balas, apa kita jadi wali, apa kita nggak tahu siapa yang membutuhkan, siapa yang benar-benar butuh.
Tahu-taunya dia yang benar-benar minta, benar-benar lapar itu. Kita kasih, ya Allah, ini udah 3 hari saya nggak dapat uang 5.000 ini ya Allah. Mudah-mudahan orang yang dapat yang ngasih 5.000 ini dikasih apa misalkan, penuhi kebutuhannya hari ini, apapun yang diminta kasih. Siapa tahu seperti itu. Tapi kan kita nggak tahunya. Kadang-kadang kita ngasih 5.000, saya punya 500.000, 5.000 masih kecil. Kita kasih makanan, saya punya akan lebih hebat, lebih bagus daripada dia. Nah, maka tujuannya jangan minta balasan, tapi minta balasan Allah saja. Nah itu dia. Nah itu bab sedekah ya nanti. Nah itu sihir, hati-hati sihir dengan karomah, beda ya. Sihir itu haram, karomah itu halal. Tapi mengejar karomah itu pun jadi haram nanti hukumnya. Apa yang dikejar itu? Istiqomah. Baca Quran jangan berhenti sampai mati. Sholat berjamaah, sholat tepat waktu, jangan berhenti sampai mati. Terus amal-amal pun jangan berhenti sampai mati. Nanti Allah berikan karomah. Paham? Jangan ngejar karomah nggak dikasih-kasih. Ya udahlah, capek kayaknya saya nggak ada yang jadi wali. Udah jadi nggak ibadah lagi, nggak istiqomah. Atau misalkan kita terus dapat yang diminta, karomah turun. Nah udah dapat ini, nggak jadi. Nah itu dia. Maka yang dikejar jangan karomah tapi istiqomah. Nah, seperti itu. Terus bagaimana khawarik lil adat ini kalau dilihat dari tujuan? Nah, kita punya patokan, guru kami berkata bahwa gini, karomah atau misalkan khasiat atau maunah bisa jadi halal, kejadian luar biasa, khawarik lil adat bisa jadi halal asal 3 syarat ini penuhi. Pertama, yang memberi amalan ini, thariqah ini, amal ini, siapa? Lihat dulu. Apakah dia man tawala ta'atuhu wali Allah yang sudah sampai? Apakah dia yang belum sampai? Apakah dia seorang fasik, kafir, musyrikin? Hati-hati. Yang kedua, jenis amalannya. Sama enggak yang diamalkan dengan Nabi dan para sahabatnya? Yang ketiga, tujuan. Tujuannya nih. Nah, yang pertama misalkan tadi yang memberikannya wali Allah, terus amalannya amalan Nabi dan para sahabat, tapi tujuannya untuk gagah, biar dihormati orang, bisa segini orang, bisa takuti orang. Ini jadi sihir nanti amalan ini, khasiat ini, kejadian luar biasa jadi sihir sifatnya, haram hukumnya. Atau misalkan yang ngasihnya wali amalannya amalan bid'ah di luar dari amalan Nabi dan para sahabat, tapi tujuannya ini bagus, ini buat apa ini? Ini buat li'ila idinillah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menolong agama Allah. Tapi ini amalannya ini bukan dari amalan Nabi. Amalan apa? Jangan jawakan, puasa mutih segala macam. Nah gitu. Beda dengan thariqah ya, nanti kita bahas. Nah ini jadi sihir. Atau yang amalannya amalan dari sunnah Nabi dan para sahabat, terus tujuannya lillahi. Tapi yang memberinya ini orang-orang fasik yang mengajarkannya. Nah hati-hati. Orang-orang yang jauh daripada Allah, bahkan orang kafir. Ini saya dapat nih dari Nabi. Kamu percaya ngamalkan enggak? Pokoknya amalin aja deh. Hati-hati. Dukun yang ngasihnya misalkan. Ini jadi sihir nanti. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wadidduha at-ta'addudu. Jeung ari lalawanan sifat wahdaniyat itu tadi, at-ta'addudu, berbilang. Wa dalilu ala dzalika law kana muta'addidan. Jeung ari dalil kana eta perkara law kana muta'addidan, lawan Allah kabuktian muta'addidan, berbilang, lam yujad moal wujud mul aya syai'un min hadhil makhluqati. Hiji perkara oge dina ieu pirang-pirang dalam Allah, dari makhluk Allah. Jadi kalau Allah berbilang ada 1, ada 2, maka tidak akan ada alam raya ini, tidak akan ada ciptaan-ciptaannya. Kenapa? Karena berbentrok nanti, beda pendapat. Tuhan yang satu berkata, ini bentuk manusia itu hidungnya harus mancung. Itu enggak, jangan, pesek aja deh. Rame nanti. Mancung, pesek, mancung. Ya udah, pesek, mancung. Udah gitu lubangnya 1 aja, 2, 3. 1 aja, 2, rame nanti. Bahkan penciptaan langit dan bumi itu yang paling gampang, yang paling rumit misalkan langit dan bumi. Dalam Quran ada law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau saja ada Tuhan langit dan Tuhan bumi, ada 2 misalkan Tuhan, pasti rame. Pasti hancur semuanya. Berperang enggak ada. Ciptaan saya diciptakan ciptaan nanti. Nauzubillah. Itu dalilnya. Jadi kalau misalkan Allah berbilang ada 1, ada 2,
pasti rame. Nah, ada kisah apa namanya, pengorbanan seorang anak Tuhan untuk menebus dosa seluruh alam. Nah itu dia, kan rame. Masa sekejam itu Tuhan membunuh anaknya? Nah, itu dia akidah-akidah Nasraniyah ya. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qudratu wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.